Selamat sore semuanya, selamat datang di podcast Minggu Sore episode pertama. Bersama gua Andi Nurgozali. Lu bisa panggil gua Andi, umur gua 20 tahun. Dan gua berasal dari kota Pekanbaru, di Sumatera sana. Tapi gua sekarang sedang berkuliah di salah satu universitas negeri yang ada di kota Bandung. Lu gak usah nebak, gua kuliah di mana. Atau mungkin ada yang dari lu tahu gua kuliah di mana, gak usah disebutin. Intinya kampus gue gak terkenal, nggak terkenal yang lu bayangkan. Oke. Sebelum gue masuk lebih jauh, kayaknya gue harus menjelaskan dulu beberapa hal kayak kenapa gue bikin podcast. Ya, karena gue mau mencari tempat untuk menyalurkan pemikiran-pemikiran gue, pendapat-pendapat gue, dan opini gue tentang apapun. Sebenarnya ada tempat yang kayak gitu selain di podcast, tetapi gue kali ini pengen punya tempat yang hanya mendengarkan gue aja. Dan kali ini gue gak butuh jawaban. Kalau ada dari lo yang mau menjawab pemikiran-pemikiran gue, itu ya silakan, itu hak lo dan hak gue juga untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran gue, pendapat-pendapat gue tentang sesuatu. Kita sama-sama punya hak. Nah, tempatnya tuh kayak menurut gue nih, salah satunya itu organisasi di kampus gue, di jurusan gue. Tapi gue gak mau menyampaikan pemikiran-pemikiran gue di situ, bukan karena gue takut sih, karena menurut gue gak pas aja gitu. Terlalu banyak aturan di organisasi-organisasi gue, terlalu formal, dan apa sih, harus ada tahapan-tahapannya, harus sesuai dengan tahapan-tahapannya, ada prosedur. Nah, gue bukan orang-orang yang kayak gitu tuh, gue bukan orang-orang yang hidup di dalam prosedur. Gue suka kebebasan, tapi gue pikir bukan gue doang yang suka kebebasan, semua orang suka bebas. Nggak ada orang atau makhluk hidup yang ada di muka bumi ini yang mau dikekang oleh suatu aturan atau apapun. Tapi menurut gue ada beberapa manusia yang justru menyukai sesuatu yang tersusun gitu. Gue gak tahu kenapa ya, kenapa manusia-manusia kayak begini ini ada gitu. Iya, kayak kalau lu mau ngelakukan ini, lu harus ngelakukan ini dulu sebelum lu bisa ngelakukan itu. Menurut gue ya gak apa-apa sih, cuman itu merepotkan menurut gue. Ayolah, maksudnya semua orang tuh suka sesuatu yang simpel, bukan? Nah, itu maksud gue. Nah, jadi gue menjadikan podcast ini sebagai sarana gue untuk menyalurkan yang tadi gue bilang. Eh, dan kenapa gue gak milih vlog? Menurut gue vlog itu mahal. Mahal. Itu yang utama. Modalnya mahal. Lu harus punya kamera, lu harus punya rupa yang menawan menurut gua. Ya karena kalau misalkan lu udah punya kamera bagus, dan segala peralatan-peralatannya kayak tripod, tongsis apa segala macamnya punya, tapi lu gak punya muka yang menjual, ya sama aja enggak. Dan gua merasa gua gak punya tampang yang menjual. Selain gua punya peralatannya, gua gak punya tampang yang menjual, jadi gua lebih milih podcast daripada vlog. Dan vlog juga menurut gue udah terlalu mainstream. Semua orang ngevlog. Semua orang ngevlog. Dari orang yang penting, orang sampai orang yang gak penting juga ngevlog. Nah, gue tuh suka heran tuh sama orang-orang gak penting tapi ngevlog gitu. Ngevlognya juga ya ngevlog gak penting. Kehidupannya lah. Dia mandi, dia ke rumah neneknya, ya. Lu siapa maksudnya? Kalau lu artis dan lu ngevlog ya gak apa-apa, itu sesuatu yang wajar gitu. Dan namanya juga public figure, lo harus melihatkan gimana keseharian lo ke penggemar-penggemar lo itu. Tapi kalau misalkan lo tuh bukan siapa-siapa dan lo ngevlog, dan lebih jahatnya lagi kalau misalkan lo udah bukan siapa-siapa, lo ngevlog,
Terus tujuan lu ngevlog itu untuk mendapatkan viewers yang banyak di YouTube atau di akun manapun. Dengan tujuan lu meraih popularitas, menurut gua itu udah berlebihan. Jadi gua gak milih vlog karena itu sudah banyak digunakan oleh orang lain, terlalu mainstream. Makanya gue pilih podcast. Podcast selain murah meriah, bahkan gue gak ngeluarin duit tuh untuk bikin podcast. Iya, eh, selain gak ngeluarin duit, hemat biaya, dan gampang proses editingnya. Kalau lu bikin vlog kan lu kan harus ngambil nge-tag video dulu. Kalau video lu jelek lu tag lagi. Lo video lu jelek lu tag lagi sampai video lu bener-bener bagus. Setelah itu masih ada proses editing yang lama, harus disupport oleh kan kalau ngedit vlog pasti pakai software di komputer. Nah, komputer lu tuh harus yang bagus gitu. Jujur komputer gue ini jelek, komputer lama. Jadi gue milih podcast ya biar gue gak harus melalui proses editing yang susah itu. Karena komputer gue gak nge-support untuk itu. Ya. Dan kenapa gue gak milih blog? Sebenarnya gue mau sih pilih blog, cuman gue jujur gue tuh belum bagus dalam hal menulis, karena gue belum bisa banget mentransformasikan omongan ke dalam tulisan. Oke, ya kayak kan ada tuh orang tuh yang bisa mentransformasikan omongan dia ke dalam tulisan sehingga orang yang baca tulisan dia ngerti apa yang ingin dia sampaikan. Nah, sementara gue belum sampai ke level itu nulis gue. Gue suka nulis sih, karena kan gue kan sorry ya gue bilangin kayak gini, sorry gue ngaku-ngaku nih, gue kan stand up comedian, komika, dan gue otomatis harus nulis materi yang ingin gue sampaikan di panggung nanti. Nah, jujur gue belum bisa banget nih mentransformasikan omongan yang ingin gue sampaikan ke dalam tulisan. Makanya gue gak terlalu milih blog, takutnya orang yang baca blog gue, orang yang baca tulisan gue tuh gak paham sama sekali dengan apa yang ingin gue sampaikan. Makanya gue lebih pilih podcast, karena selain podcast hanya sebuah rekaman, gak perlu video, jadi gue bebas dan lu gak bisa ngelihat muka gue. Jadi gue gak terlalu malu-malu banget tuh. Nah, dan alasan gue yang lain kenapa gue memilih podcast, yaitu karena gue ingin membedakan sisi gue yang selalu membicarakan hal-hal yang orang bilang lucu, sama kali ini gue mau membicarakan sesuatu yang gak harus lucu. Karena di podcast ini gue udah berjanji sama diri gue sendiri, karena gue tuh gak mau harus lucu di sini. Gue gak menuntut itu. Jadi gue hanya berbicara sesuka gue, menyampaikan apa yang ingin gue sampaikan di podcast ini. Nah, kalau lu ngedengerin podcast gue ini menurut lu gak penting atau segala macam, ya terserah, itu hak lu. Mau dengerin silakan, mau gak dengerin ya juga silakan. Tapi kalau lu dengerin, gue lebih bersyukur sih. Ya begitulah. Nah, kalau lu ngelihat podcaster tuh menurut gua adalah orang yang suka bikin podcast ya. Podcaster, gua belum tahu namanya apa. Pokoknya podcaster. Karena podcast ini ditemuinnya belum lama ini. Jadi kalau gak salah gua, setahu gua nih, tahun 2005 baru ditemuin podcast. Dan podcast itu merupakan singkatan dari iPod dan broadcasting. Kalau lu dengar kata iPod, lu bisa pastikan siapa yang nemu podcast ini. Iya, betul. Perusahaan raksasa Apple. Kalau gak salah gue nih, setahu gue yang gue baca di WikiHow. Gitu. Jadi mereka menggabungkan teknologi yang udah ada dan mempersimpelnya. Itulah Apple. Kan rekaman nih. Gimana kalau gak sekedar rekaman doang gitu. Jadi lu menyampaikan
ide-ide lu ke dalam rekaman terus disebarkan ke orang, lu dapat duit. Kalau mereka gitu pikirannya. Kalau gua melakukan ini, membuat podcast ini dengan tujuan hanya sebagai kepuasan batin sih. Gua gak ngejar apa-apa, gua gak bermaksud apa-apa, gua hanya ingin menyampaikan aja. Kalau dan gue lanjutin yang tadi, kalau lu ngelihat podcaster ini sebagai orang yang kayak orang yang gagal menjadi penyiar radio, lu gak salah sih. Terutama gue, jujur sih gue emang dulu pernah mau jadi eh, penyiar radio di kampus gue, radio kampus gue. Jadi kampus gue ada UKM gitu, unit kegiatan mahasiswa radio radio gitu. Nah, ya gue gagal di situ. Gue gagal menjadi penyiar radio di kampus gue, bukan karena gue gak berbakat sih. Berbakat, cing, berbakat. Cuma gue pemalas. Cuma gue gagal di dalam tahapan-tahapannya. Jadi sebelum keterima di UKM radio itu ada tahapan-tahapan seleksi yang mesti lo ikutin setiap minggunya. Dan itu panjang banget main prosesnya. Sekitar 3 bulan. Bukan di UKM radio itu aja yang ada prosesnya, semua UKM yang ada di kampus gue itu ada prosesnya, ada proses penerimaannya. Jadi lu gak bisa main daftar dan masuk, enggak. Lu harus diuji dulu. Enggak kayak di SMA. Kalau SMA kan enak tuh. Lu ikut ekstrakurikuler apa, ya tinggal masuk aja gitu. Kalau lu gak suka juga tinggal keluar. Lu gak bisa kayak begitu kalau di UKM yang ada di kampus itu. Semuanya terstruktur dengan rapih. Nah, yang hal itulah yang bikin gue juga gak suka dengan UKM. Gue memutuskan untuk tidak ikutan UKM apapun di kampus gue. Gue akhirnya memutuskan untuk ikut komunitas yang ada di luar dari kampus gue. Karena lebih enak, gak terikat, dan gue lebih bebas pastinya. Nah, gue juga bingung sih, apa gua harus bersyukur karena gua ditolak dengan UKM radio itu, apa gua harus menyesal karena gua gagal masuk ke radio kampus gua itu. Karena iya, gue jujur ada sisi menyenangkannya, ada sisi enggaknya. Tapi setidaknya gua udah pernah magang di radio kampus gua udah pernah siaran 2 kali. 2 kali itu berapa ya? 3 kali lah, 2-3 kali di radio kampus gue itu siaran. Dan alhamdulillah dari situ gue udah tahu rasanya gimana jadi penyiar, dan gue bisa ngeliat dunia radio secara langsung, merasakannya. Bahkan yang gue lihat di dunia radio itu ternyata ada 2 divisi. Kalau gak salah gue ada divisi on air dan ada divisi off air. Divisi off air itu lebih ke mekaniknya. Ya kayak apa sih, kayak lu nyalain kelistrikan yang ada di situ, nyalain mixer suaranya, nyiapin rekaman, nyiapin apa sih, kayak mic-nya gitu dan segala macamnya. Kalau lu di bagian on air, ya lu lebih kayak ke penyiar, apa sih namanya, announcer gitu dan segala macamnya kayak gitu. Gue lebih milih on air karena gue lebih suka jadi announcer. Dan beratnya jadi penyiar radio itu menurut gue gak enak gini, men. Lu harus bikin skrip juga. Kalau ada dari lu yang mikir jadi penyiar radio itu main ngomong-ngomong aja, enggak. Lu harus bikin skrip sendiri. Lu bikin skrip lu sendiri. Apa yang ingin lu omongin, lu bikin malam sebelumnya atau kapannya, pokoknya sebelum lu siaran, lu bikin, lu ketik, dan lu harus omongin yang ada di skrip yang lu bikin. Dan setahu gua kalau lu bekerja di radio besar nanti, lu bakal membicarakan yang ada di skrip lu itu, tapi lu gak boleh ngeliat skrip itu. Jadi skrip lu itu buat manajernya. Nah, itu. Lu harus ngomong sesuai dengan yang lu tulis. Dan
Menurut gue itu berat berat bagi gue, karena gue bukan tipe orang yang gampang menghafal, gue gampang lupa. Jadi di situ sisi gue senang karena gue gak jadi penyiar, karena gue gak harus nulis nulis lagi. Karena gue pertamanya mikir jadi announcer itu cuman ya lu ngebacot lah di radio itu apa segala macam dengan apa namanya, imajinasi lu sendiri. Ternyata lu harus bikin skrip, men. Lu harus bikin skrip lu sendiri, ngomongin apa yang ada di skrip lu. Boleh sih out of topic sekali-kali, tapi gak boleh banyak-banyak gitu. Jadi misalkan apa yang lu tulis tuh 700 kata misalnya, ya lu cuma boleh lebih ya 705 atau 710 gitu, juga gak boleh sampai kayak dari 700 kata sampai ke 800, nggak boleh. Karena lu dianggap gak disiplin. Kemarin itu anak-anak baru lulus dari sekolah SMA ya kalau gak salah. Gue lihat tuh di Instagram banyak banget yang kayak gitu. Gue jadi inget, gue dulu masuk universitas ini itu lewat jalur SNMPTN. Gue gak tahu sih tahun sekarang masih ada SNMPTN atau enggak, pokoknya gitu. SNMPTN tuh undangan, SBMPTN itu lu tes seleksi bersama masuk seleksi bersama masuk perguruan tinggi nasional, dan ada seleksi mandiri. Lu tes dan lu harus bayar dalam jumlah banyak. Gue masuk universitas gue ini lewat jalur SNMPTN, dan gue gak ngerti tuh apa fungsi SNMPTN selain dapat kayak VIP card, istilahnya VIP card. Karena gue ngelihat ya emang gak ada keuntungannya selain lu tinggal masuk aja di kampus itu. Dari segi pembayaran SPP atau UKT tetap mahal gue. Fasilitas yang gue dapat sama kayak anak-anak SBM, kayak anak-anak SM, kayak anak-anak yang beasiswa sama. Apalagi udah nggak ada lagi menurut gue kelebihannya, kegunaan dari SNMPTN. Oh, ada satu lagi kegunaan SNMPTN, untuk manas-manasin orang yang gagal masuk SNMPTN. Ya, gue waktu zaman dapat SNMPTN itu sombongnya bukan main, tapi kayaknya sampai sekarang deh sombongnya bukan main. eh Orang-orang yang dapat SNMPTN pasti cenderung suka nanyain ke temennya yang SBM, bahkan yang SM. Mereka bakal melihat orang-orang yang SBM itu, orang-orang yang SM itu kayak rendah aja gitu, karena mereka gagal mendapatkan kartu VIP ini untuk masuk universitas. Nah itu tuh gunanya tuh kelebihan SNMPTN, biar lu bisa menghina yang ikut SBM, yang ikut SM kayak gitu-gitu tuh. Padahal enggak sih. Itu gua doang kayak gitu. Gua doang. Habis gua gak tahu kan apalagi fungsinya selain selain lu dapat VIP card gitu. Kan sayang gitu. SNMPTN ini kayaknya ini terlalu wah gitu bagi gua kan. Eh gua mencari-cari apa kegunaan lain selain gua bisa masuk kampus secara cuma-cuma dan bisa iya tanpa bayar, tanpa tes apa segala macam. Gue cari-cari lagi apa ya kegunaannya ya. Oh iya, kenapa gue gak menyombongkan ke teman gue yang ikut SBM aja gitu ya. Ya bajingan sih emang, tapi emang kayak gitu, namanya juga hidup kan, keras kan. Aduh, tapi gak tahu tuh anak-anak zaman sekarang gimana. Dan gue juga masih gak ngerti kenapa kalau kita lulus dari sekolah kita tuh harus coret-coret baju. Ini siapa yang bikin budaya kayak begini ya? Gue heran aja gitu. Kalau kata-kata anak gaul sekarang itu faedahnya apa? Faedah dari coret-coret baju ini apa? Iya, iya emang itu cara dari beberapa siswa untuk merayakan kelulusan mereka. Mereka ingin menandakan bahwa mereka itu tak akan menggunakan seragam itu lagi untuk selamanya. Tapi menurut gue gak dengan cara seperti itu juga bisa sebenarnya gitu.
Lu lulus itu apa kayak syukuran, ngadain pengajian gitu, lebih bermanfaat lah daripada lu harus konvoy, terus lu harus coret-coret baju. Dan itu tuh lu baru lulus loh, lu baru lulus dari sekolah lu belum lulus dari eh iya, lulus ke universitasnya itu belum tuh, belum pengumuman SNMPTN SBMPTN belum, tapi lu udah kayak gitu euforianya. Aduh, gua yang dulu dapat SNMPTN aja nih, wah anjing, sombong. Gue yang dapat SNMPTN aja itu gua tuh seneng, dan gua gak mencoret-coret baju gua. Gue dulu waktu SMA, lulus SMA tuh gak coret-coret baju, karena gue mikir gitu, masih banyak cara lain yang lebih berfaedah, yang lebih eh masuk akal untuk dilakukan untuk merayakan kelulusan gue. Apa kayak dengan gue memeluk orang tua gue dan mengatakan kepada mereka bahwa gue lulus dengan nilai yang memuaskan, kan bisa dengan cara seperti itu. Tapi ya bebas sih, semua orang memiliki haknya masing-masing. Mungkin kalau bagi mereka yang mencoret-coret baju itu adalah cara yang paling tepat untuk merayakan kelulusan, ya silahkan. Tapi menurut gua gitu sih. Makanya gua gak melakukan coret-coret baju pada gua lulus, pada dulu gua lulus dari SMA gua. Mungkin untuk episode pertama itu segini dulu ya. Gue bingung mau ngomongin apa lagi. Di episode selanjutnya gue janji akan memberikan lo sesuatu yang lebih berbobot dari ini, dan lebih bisa gue bahas secara mendalam. Oke, gue Andi. Dadah.